ini seperti yang tadi disampaikan bahwasanya untuk pagi hari ini dialog pagi di Takengon pagi akan kita hubungi dan sudah terhubung Bapak Dr. Andi Putra LCMA. Beliau adalah Kabid Pengembangan Sumber Daya Islam Dinas Syariat Islam Gailus. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Andi untuk pagi hari ini waktunya untuk bincang kita sejenak bagaimana Gailus membina imam dan hafiz. Pak Andi, untuk kita ketahui bahasanya Dinas Syariat Islam Gailus membina imam dan juga hafiz Kabupaten Gailus. Bagaimana untuk kelanjutannya untuk program ini, Pak Andi? Silakan Pak. Ya, baik Bu. Saya manggilnya apa ya? Panggil Ibu juga boleh Pak. Oh ya Bu, ya baik. Iya, silakan Pak. Baru beberapa hari Dinas Syariat Islam mengadakan pembinaan imam hafiz ya. Iya. Tapi untuk tahun ini berbeda formatnya dengan 2 tahun yang lalu. Untuk tahun ini kita sasarannya adalah para imam kampung, para imam sholat ya, ataupun calon imam di setiap kampung yang ada di Kabupaten Gailus. Itu yang menjadi sasaran untuk pembinaan tahun ini. Yeah. Sementara tahun lalu kita lebih ke seleksi para hafiz yang dikirim ke masjid-masjid yang ada di Kabupaten Gailus. Namun setelah dievaluasi, pengiriman imam-imam ini tidak merata karena mereka kan mendapat honorarium bulanan ya. Tidak mungkin seluruh imam itu dapat diserap oleh anggaran kita. Oleh karena itu, demi pemerataan kita mengundang seluruh imam sholat yang ada di setiap kampung, sebanyak 148 kampung yang ada di Kabupaten Gailus, kita berikan pembinaan di kabupaten. Seperti itu Bu. Untuk acara ini diikuti berapa peserta Pak Andi? Ya, memang target kita setiap kampung itu mengirimkan 2 putusan ya. Jadi kalau 140 kampung dengan kampung persiapan yang ada di Kabupaten Gailus, kita menargetkan 296 imam atau calon imam sholat yang dibina. Pak Andi, apakah memang di daerah kita ini pembelajaran tentang fikih imam sholat itu belum seperti yang diharapkan oleh banyak pihak, Pak Andi? Baik ya. Jadi memang di kita ya mungkin bukan hanya di Gailus ya. Kita serumpun juga mengalami bahwa walaupun kita sudah punya kemampuan para imam itu, kita yakin guru-guru kita yang banyak juga alumni-alumni dari daerah ya. Namun untuk kemakmuran masjid, karena sasarannya adalah agar masjid-masjid yang ada di Kabupaten Gailus itu makmur. Dan di antara unsur yang dapat target kemakmuran itu tentu kompetensi imamnya. Maka di sini kami dari Dinas Syariat Islam memberikan peningkatan lah kira-kira ya. Kita tidak katakan pendidikan ya, karena para imam kita tentu punya latar belakang keilmuan yang sudah ada, namun perlu untuk dikemas dengan penampilan kekinian. Maka kita misalnya ada 5 materi yang kita berikan, kita tingkatkan kompetensinya. Yang pertama tentang fikih imam sholat ya. Ini mungkin bagi calon imam ataupun yang baru-baru kan. Walaupun yang lama juga perlu diasah terus ya. Betul. Itu Bu ya. Betul. Kemudian juga tentang mempelajari membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid dan fasthah ya.
Nah, ini juga penting karena di kita di pelosok-pelosok tentu tidak seketat pembinaan yang ada di kota-kota ataupun kabupaten kan. Maka di sini perlu untuk penambahan wawasan, misalnya dari segi iramanya kan. Kan banyak juga makmum-makmum ini Bu, dia pilih-pilih kan. Betul. Misalnya dia saya mau sholat di Masjid Agung karena di situ imamnya bacaannya bagus gitu kan. Iya. Nah, jadi ini perlu kita kembangkan terus wawasan ini sehingga yang ada di pelosok pun tidak kaku dia kan. Karena kita saya pribadi lah mengalami kan, kalau kita di kampung-kampung itu kan kadang agak fanatik ya. Iya betul Pak. Nah, kalau nggak dari imamnya ataupun gurunya nggak terima misalnya. Maka di sini kita berikanlah wawasan terkait dengan bagaimana di kota-kota besar bahkan di Timur Tengah. Yang ketiga, strategi menghafal Al-Quran. Karena bacaan yang monoton itu terus kan juga bosan jemaahnya kan. Iya betul Pak. Nah, jadi harus juga dikembangkan hafalannya. Nah, tentu kan orang tua biasanya kami kan udah lanjut usia, gimana mau ngafal kan? Iya. Tapi ternyata untuk kekinian tidak ada lagi yang mustahil. Banyak kalau dalam istilah pasaran kan banyak jalan menuju Roma Bu ya. Iya betul Pak, betul. Ya. Jadi untuk menghafal Quran juga nggak kaku, harus satu metode kan. Jadi perlu metode menghafal Al-Quran yang dalam kondisi sibuk ataupun dalam usia senja ya, apa metodenya gitu kan. Iya betul. Kemudian yang keempat itu materi yang kita tekankan masalah seputar ikhtilaf ya, ataupun perbedaan pendapat tentang sholat Jumat. Ini juga kan banyak masalah nih kan. Iya betul Pak, betul. Apakah harus pakai tongkat ataupun kita ulang rukun kan? Boleh nggak bahasa Indonesia aja, ya kan? Bercampur. Jadi ini juga menjadi polemik yang membuat kadang kalau tidak cerdas menghadapi perbedaan itu rentan terjadi konflik antara satu jamaah masjid dengan jamaah masjid yang lain. Maka di sini juga kita harapkan kemarin para narasumber itu mampu untuk memberikan ya, walaupun tidak menyatukan pendapat tapi memberikan pendekatan-pendekatan agar persatuan umat itu di atas segala perbedaan yang ada di tengah-tengah kita. Kemudian yang terakhir, materi yang kita tekankan tentang strategi memakmurkan masjid. Nah, ini juga Bu, saya rasa perlu pembaharuan. Sehingga mekanisme untuk memakmurkan masjid itu mengikuti metode kekinian ya. Contoh misalnya kita di Indonesia mungkin viral ya, ada masjid Jogro Kerian ya, yang ada di Jogja ya. Iya betul Pak. Nah itu kan luar biasa ya, mereka punya prinsip kas masjid itu harus 0. Dan semua digunakan untuk kemaslahatan jemaah. Bagaimana agar jemaah ramah, agar masjid itu ramah jemaah ya. Jadi memotivasi, bahkan kan ada tuh yang rutin 40 sholat yang nggak tinggal takbirnya itu kadang diberikan hadiah umroh kan. Iya betul. Jadi artinya di kita masih kaku tentang penggunaan sedekah jamaah itu ya. Sedekah itu boleh nggak digunakan misalnya untuk makan minum ya, agar jamaahnya tertarik. Betul. Untuk penyediaan apa misalnya kan, kalau di Malaysia pengalaman saya tuh dulu lebih kurang 7,5 tahun di Malaysia. Itu mereka bahkan masjid itu luar biasa kayak rumah kita ya, ada dapurnya, ada tempat mainnya dan untuk ibu-ibu yang mungkin alasan karena anak kecil bahkan ada babysisternya. Kita juga diberikan makanan kan. Jadi ini perlu saya rasa agar tidak kaku ya. Sehingga masjid-masjid yang ada di Gaya Luas kita targetkan itu
terisi setiap waktunya dan makmur insya Allah. Iya. Gitu Bu kira-kira. Pak Andi, dengan tadi Pak Andi contohkan ketika berada di Malaysia, ada masjid yang juga menyiapkan penitipan anak begitu yang dijaga oleh baby sister agar ibadah kita ini sempurna, boleh dikatakan. Apakah untuk daerah kita ini sudah bisa kita terapkan begitu Pak Andi? Ya. Dengan kondisi-kondisi di daerah kita begitu Pak. Baik ya. Jadi saya rasa apabila ada kesepakatan antara perangkat kampung, kemudian juga BKM Masjid ya, Badan Kemakmuran Masjid, saya rasa tidak ada yang mustahil. Walaupun mungkin kita bertahap ya, apa yang paling prioritas. Paling prioritas, kalau jamaahnya udah banyak di kota-kota itu sudah perlu ada baby sister kan. Apalagi hari ini kita lihat semangat ibu-ibu untuk menghadiri masjid itu luar biasa. Iya, betul. Bahkan Nabi pun nggak boleh kan larang wanita itu pergi ke masjid. Kan kata Nabi jangan ya kalian larang, la tamna'u ima Allah masajid. Jangan kalian melarang para wanita untuk menghadiri majelis. Pak Andi, walaupun tadi kita coba untuk bisa membawa para imam masjid yang secara tradisional, boleh saya katakan secara tradisional, yaitu yang umurnya sudah umur sepuh, boleh dikatakan seperti itu, sudah berumur ya Pak ya. Apakah bagaimana caranya agar yang muda-muda dan juga imam yang tradisional boleh dikatakan seperti itu, lebih di daerah Gayo ini masih banyak daerah-daerah terpencil yang imamnya seperti Pak Andi katakan masih tetap itu juga imam kita Pak. Bagaimana untuk mereka bisa bersinergisitas dengan imam yang lebih muda begitu? Baik ya. Jadi memang setiap kita mengalami, termasuk saya pribadi ya, kita harus membangun komunikasi yang baik antara imam-imam yang muda dengan orang-orang tua kita yang mungkin sudah banyak memberikan sumbangan ya, sehingga berdirinya masjid misalnya kan. Iya betul. Karena tidak kita pungkiri bahwa masjid itu berdiri mungkin ya memang jasa-jasa orang tua kita. Iya. Imam-imam yang dulunya tanpa pamrih ya. Bahkan mereka nggak mengharapkan gaji, tapi tujuannya semata-mata untuk membangun rumah Allah. Maka imam-imam muda mungkin yang baru-baru ya, baru tamat kuliah, misalnya kan? Betul. Ataupun yang tamatan-tamatan pesantren, yang masih segar lah, masih semangat ya. Jadi di sini perlu komunikasi yang baik dan berikan apresiasi kepada mereka. Ya. Dan ini yang saya lakukan. Saya dulu pertama sampai dari Mesir ya 2008. Saya dulu S1-nya di Kairo. Nah, jadi saya terus membangun komunikasi yang baik dengan orang tua, dengan BKM Masjid, dengan perangkat ya. Yeah. Nah, bahkan tanpa kita maju itu kita dipersilahkan. Nah, bahkan kalau udah seperti itu mereka segan. Berbeda dengan mungkin ada juga kawan-kawan yang mungkin kurang paham lah ya bagaimana berkomunikasi dengan senior, itu kadang nggak diberikan kesempatan ya. Iya, maka di sini mungkin mandeknya di komunikasi ya. Nabi pun kan memerintahkan seperti itu ya, memerintahkan bahwa katanya yang senior itu kan al-barakatu fil akabir kata Nabi. Bahwa keberkahan itu ada pada orang-orang tua karena mereka udah ikhlas lah, udah berpengalaman, udah banyak sumbangan. Seperti itu. Yeah. Komunikasinya diperbaiki. Iya. Kalau kita sudah melakukan pembinaan kepada imam dan juga calon imam di Gailuas begitu ya Pak. Bagaimana? Apakah sosialisasi ini juga kita bisa terapkan barangkali ke sekolah? Atau kalau secara pesantren barangkali pondok ya tentu ini sudah diajarkan dengan sendirinya Pak Andi. Ya, baik. Betul. Begini Bu ya, teori itu kadang tidak ya
tidak seindah prakteknya ya. Maka untuk para imam ataupun calon imam ini dia kan mereka udah praktis ya. Dengan sendirinya kan, begitu ya Pak? Betul. Karena kalau kita di mahasiswa misalnya kan, kita Iya. tuh kan sangat pragmatis ya. Iya. Oh sesuai dengan ini berdasarkan teori ini. Iya. Tapi udah di lapangan itu nggak bisa itu ya. Nah, di lapangan itu praktisnya seperti apa ya. Maka kita harus berdamai dengan keadaan. Berdakwah itu kan bertahap ya Bu ya. Iya betul. Nah, jadi kita nggak bisa spontan ingin terus berubah. Walaupun di teorinya sangat indah ya. Kalau kita berbicara teori itu luar biasa, sangat indah, memukau. Tapi coba terjun ke lapangan. Nah, jadi tidak setiap teori itu bisa dilaksanakan 100%. Maka di sini saya rasa untuk sosialisasi bisa ya. Nah, bisa kita memberikan mukadimah, pendahuluan, tapi itu sekedar teori. Iya. Nanti pengalaman yang realnya adalah ketika mereka di lapangan. Pak Andi, tadi kita sudah gambarkan bagaimana kultur dari dan kontur dari daerah Gayo, gitu Gayo luas terlebih Pak Andi. Dan di depan tadi kita berbicara tidak semua bisa kita bawa untuk ikut pelatihan, karena tentu kita sesuaikan dengan budget kita, kan begitu Pak Andi. Betul. Bagaimana ke depannya, bagaimana daerah-daerah yang sebenarnya mereka ingin ikut ketika sudah mendapatkan kabar bahwasanya ada pelatihan untuk imam masjid dan juga calon imam. Apakah ini akan tercover lagi untuk ke depannya? Baik, untuk format tahun ini memang targetnya pemerataan. Semua kampung dapat ya. Jadi semua kampung dapat mengirimkan 2 delegasi untuk dibina dan dimatangkan. Nah, berbeda tahun sebelumnya memang terbatas ya, karena dia sifatnya pengiriman ya, dikirim imam-imam ke kampung-kampung yang diberikan honor. Sementara untuk tahun ini sifatnya pemerataan. Maka dari evaluasi dan evaluasi setelah kegiatan, banyak dari para imam itu mengharapkan memang harusnya seperti ini kami dipanggil. Gitu, ya. Nah, jadi kami merasa diperhatikan, kami dibina, kami dididik. Maka kami dari Dinas Al-Islam itu sudah menganggarkan tahun 2024, insya Allah juga akan ada kegiatan yang sama. Mungkin nanti materi-materinya kita kembangkan dari materi-materi yang ada pada tahun ini, Bu. Ya, seperti itu. Pak Andi, kita kan berharap dengan adanya pelatihan ini akan menjadikan imam itu akan semakin luas begitu ya Pak ya, namanya ini pola ajar, pola pikir begitu ke depan. Bagaimana imam itu harus mengikuti zaman perkembangan modern seperti sekarang, boleh dikatakan seperti itu. Apakah kalau boleh saya tanyakan, bagaimana dengan masjidnya sendiri, bagaimana dengan antusias dari masyarakat kita ke masjid begitu Pak Andi? Ya. Baik ya. Mungkin imam itu salah satunya kita motivasi untuk bisa menggait jamaah untuk hadir ya. Jadi kita memang kita format tadi SDM-nya. Ya, kita kalau di bidang kami kan lebih ke pelatihan Bu ya. Nah, jadi kalau kita memformat SDM masjidnya ya, jadi imamnya, bilal, khatib gitu kan. Nah, jadi saya rasa ketika masjid itu bagus SDM-nya ya, maka masyarakat akan antusias untuk hadir di masjid ya. Nah, karena kita kan perlu bersinergi dengan kita ada bidang hukum ya. Nah, bidang hukum mereka nanti lebih ke misalnya pembinaan BKM masjid gitu kan. Nah, kemudian ada bidang dakwah di kita yang menangani terkait dengan masjidnya ya. Jadi saya rasa kalau bersinergi dan jalan semua ketiga bidang ini, maka masjid-masjid yang ada di Gayo luas akan ramai begitu ya Pak ya. Akan ramai. Tambah lagi dengan
elemen-elemen masyarakat yang ada di luar. Ya. Misalnya kawan-kawan kita dari jamaah tabligh kan, mereka kan juga mengajak ke masjid. Kemudian para penceramah kita dakwah keliling kan. Iya, betul. Maka di sini sinergitas dari semua elemen ini, saya yakin bahwa masjid-masjid yang ada di Gailuas insya Allah akan makmur. Iya, bagaimana sinergisitas dengan pemerintah Kabupaten Gailuas sendiri, Pak, untuk antusias ketika Dinas Syariat Islam mengadakan kegiatan seperti ini? Ya, baik. Dari pemerintah ke luar biasa ya, karena kemarin kita juga dibuka acaranya oleh Bapak Asisten ya. Kebetulan Bapak PJ Bupati ada di luar daerah, Pak Sekda juga di luar daerah, maka diwakilkan ke Pak Asisten. Jadi di pembukaan kemarin secara formal, secara resmi, beliau sangat mendukung, dan ini termasuk salah satu tugas besar dari Islam itu adalah mensiarkan Islam itu dengan cara berjalannya sholat berjamaah. Beliau juga mensitir ya Kanun Aceh nomor 11 tahun 2002 Bu ya. Iya betul. Itu kan tentang akidah, ibadah dan syiar Islam. Di ayat yang ke-9-nya ya, di poin ke-9 itu kan ada arahan terkait dengan sholat berjamaah, bagian dari syiar Islam. Iya betul. Maka pemerintah Kabupaten Gailuas sangat mendukung. Bahkan beliau mengatakan ini sudah termasuk memberikan pembangunan daerah dalam rangka menerapkan Kanun nomor 11 tahun 2002. Pak Andi, kalau di daerah Gailuas, Aceh Tengah barangkali juga sama, Benar Meriah, kita mengenal masih ada Joyah Banan begitu Pak Andi. Tempat di mana ibu-ibu yang khusus di daerah tersebut yang punya pengajian dan lain sebagainya, mereka akan sholat juga setelah pengajian itu. Tentu kan ada imam sendiri begitu Pak Andi. Apakah imam untuk para jamaah perempuan juga aktif untuk mengikuti kegiatan pelatihan ini kemarin, Pak? Ya, baik. Mungkin strukturnya agak berbeda ya dengan Gailuas. Kalau di Gailuas setiap masjid, setiap mushola itu nggak khusus dia. Walaupun zaman dulu ada Joyah Banan bahasanya begitu ya Pak ya, yang ada anan kita, ibu kita yang ada pengajian, ada joyahnya sendiri begitu. Ya betul. Mungkin di Gailuas kita agak transformatif sehingga ibu-ibu walaupun mengadakan pengajian tetap jamaahnya bersama jamaah laki-laki. Dan saya pribadi belum melihat ada yang khusus begitu. Joyah yang maka kita sasarannya ke laki-laki ya, ke imam laki-laki. Mungkin ke depan kalau memang dibutuhkan, ya kita juga akan melatih imam-imam dari kalangan wanita. Seperti itu. Iya. Kalaupun kemarin ini sudah pernah dilakukan pembinaan ke Hafiz se-Kabupaten Aceh Tengah, se-Kabupaten Gailuas maksud saya, karena kan di Gailuas juga terkenal sekali dengan bahwasanya Gailuas itu adalah 1000 santri, boleh dikatakan seperti itu. Itu bagaimana dengan kalaupun tadi konteks kita untuk membina imam masjid, tapi ketika kita sinkronkan sebelumnya bahwasanya sudah pernah melakukan kegiatan sosialisasi atau pembinaan terhadap hafiz kita, perkembangan sekarang seperti apa Pak? Baik, jadi pemerintah Kabupaten Gailuas masih melanjutkan program 1000 hafiz yang diusung oleh pemimpin sebelumnya Bu ya. Jadi artinya masyarakat pun masih antusias untuk dapat dilanjutkan. Sehingga kami memang kebetulan di bidang kami untuk tahun ini kita masih menjalankan pemberian beasiswa kepada lebih kurang 1000 hafiz ya, lebih kurang. Kita menganggarkan untuk tahun sebelumnya mungkin 1000-an lebih lah. Tapi untuk tahun ini kita hanya di bawah angka 500
Karena memang anggaran untuk Hafiz agak sedikit Ya. mengurang berbeda dengan sebelumnya. Untuk tahun depan juga kita anggarkan ada beasiswa Hafiz bagi santri-santri yang sedang mondok untuk menyelesaikan hafalan Qur'annya. Ada kendala nggak Pak untuk kegiatan ketika ada pembinaan imam masjid begitu Pak? Baik, kemarin alhamdulillah ya, sambutannya luar biasa. Mungkin hanya kecamatan jauh ya, kecamatan jauh, mungkin jarak tempuhnya yang kadang ada yang terlambat, tapi saya rasa itu enggak menjadi kendala berarti. Dan satu mungkin yang berbeda juga untuk tahun ini dalam pembinaan ini kita mencetak modul khusus. Memang dia perfect binding deh, seperti buku, Bu. Iya. Seperti buku itu kita berikan ukuran A4 ya, sekitar 170-an halaman lah gitu kan. Nah, itu tertera semua materi yang 5 tadi ada di situ. Dengan dalil-dalilnya macam kan. Untuk mempermudah akses ke imam-imam yang tadinya jauh, yang jarak tempuh di daerah-daerah yang cukup jauh dengan pusat kota begitu ya Pak? Ya, semua peserta itu kita berikan. Nah, semua peserta mendapatkan modul yang sudah dicetak perfect binding seperti buku kan. Betul. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi warisan tertulis nanti ya bagi generasi-generasi kedepannya. Ya, Pak Andi, di dialog singkat ini di penghujung dialog apa harapan-harapan ke depan Pak? Tidak hanya barangkali untuk Hafiz yang pernah sebelumnya diberikan pembinaan, sekarang sudah ke imam masjid pembinaannya. Itu ke depan seperti apa Pak? Atau ada harapan-harapan tersendiri dari Bapak atau juga mewakili bagaimana Dinas Syariat Islam untuk bisa ke depan memberikan pembinaan-pembinaan tidak hanya kepada Hafiz dan juga imam gitu Pak? Baik. Jadi Dinas Syariat Islam itu apapun yang terjadi penyelewengan di masyarakat itu kadang itu kan masyarakat sering mengatakan ini Dinas Islam kok nggak bekerja ya. Nah, ini saya menjadi bahan pemikiran bagi saya walaupun yang menangani masalah keislaman bukan hanya Dinas Islam. Nah, kita ada MPU, kan Majelis Permusyawaratan Ulama, kita ada Kementerian Agama, kita ada Dinas Pendidikan Daerah kan. Bahkan saya menganggap semua dinas itu punya kontribusi seharusnya untuk keislaman. Tapi sudah terlanjur ya. Kalau ada penyelewengan di luar ya, yang nggak baik lah itu Dinas Islam. Maka di sini harapan saya adalah yang pertama, Dinas Islam itu kan teknis dia ya, nggak bisa dia penegakan hukum di lapangan. Maka mungkin ini juga didengar oleh pemimpin kita ataupun yang berwenang. Kalau saya usulannya dikembalikan polisi Dinas Syariat ke pangkuan rahimnya gitu ya, yaitu wilayatul hisbah ya. Karena kami nggak bisa menegakkan di lapangan, itu kewenangannya wilayatul hisbah ataupun polisi syariat. Tapi ternyata hari ini WH itu berada di bawah satu atap dengan Satpol PP kan. Nah, walaupun secara kewenangan mereka itu berbeda juga. Satpol PP untuk menegakkan kanun daerah, sementara WH untuk menegakkan kanun-kanun syariat. Nah, maka harapan saya WH itu bisa kembali ke Dinas Islam ataupun WH itu bisa berdiri sendiri, sehingga mereka leluasa. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan saya adalah setiap program yang sudah menjadi rutin ya, itu ya sudah, setiap program yang sudah rutin di Dinas Syariat itu kalau bisa anggarannya tetap ada setiap tahun ya. Contoh misalnya seperti dakwah keliling ya. Dakwah keliling ini sangat diharapkan oleh masyarakat. Sementara kita kadang terkendala dengan anggaran ataupun prioritas. Maka di sini mungkin itulah harapan saya. Maka dengan ini insya Allah saya Islam akan bisa dijalankan
walaupun tidak sesempurna yang kita inginkan. Baik, baik. Terima kasih Pak untuk bincang singkat kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan segala program akan bisa dijalankan dan juga terrealisasi ke depannya, begitu Pak Andi. Baik. Sama-sama Bu. Ya, terima kasih Pak Andi untuk bincang pagi hari ini. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya dan tentu salam untuk keluarga besar Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues, Pak. Baik. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, demikian kita sudah bincangkan mengenai bagaimana Gayo Lues membina imam masjid yang juga sebelumnya sudah pernah melakukan pembinaan terhadap Hafiz se-Gayo Lues. Bersama narasumber yang tadinya sudah kita dengarkan paparannya, yaitu Dr. Andi Putra LCMA sebagai Kabid Pengembangan Sumber Daya Islam Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues.